Ada beberapa tokoh sentral dalam agama Yahudi. Di antaranya adalah Daud alaihi salam, kemudian anaknya Sulaiman alaihi salam. Selain itu kita kenal tokoh Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Ini 4 nabi ini disebut tokoh sentral dalam agama Yahudi. Diagung-agungkan, dialu-alukan dan menjadi ikon dalam agama tersebut. Makanya kita sering mendengar istilah bintang Daud yang segi berapa itu? Itu kan mengacu kepada Nabi Daud alaihi salam. Kita mengenal ada sebuah cita-cita Yahudi yang ingin mengumpulkan semua orang Yahudi di dunia di Palestina, di mana mereka akan membangun sebuah kuil namanya kuil Solomon alias Sulaiman alaihi salam. Ini ikon, ini kita harus tahu. Dan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, 4 tokoh ini juga adalah tokoh kita kaum muslimin. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran tentang ketokohan para nabi ridwanullahi alaih. Malam ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Nur tadi, kita akan mulai membahas tentang Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman ini lebih bijak dari ayahnya Daud alaihi salam. Diceritakan dalam Sahih Muslim bahwa pada suatu hari ada 2 orang ibu yang anaknya ketuker. Mungkin ada yang pernah dengar kisah ini. Jadi ibu itu punya anak tapi ketuker. Yang ini anak kita ambil ini, yang ini kita ambil ini. Kemudian salah satu dari anak itu kemudian dimangsa oleh seekor binatang. Yang sadar bahwa itu adalah anaknya adalah ibu yang punya anak yang sebenarnya. Cuma anak yang dimangsa itu punya ibu yang satunya. Ibu yang satunya ini nakal. Dia bilang apa, yang dimangsa itu anak kamu nih, anak saya. Padahal enggak, itu punya ibu si A, bukan ibu si B. Kasus perebutan anak ini dibawa ke Daud alaihi salam. Sama Daud alaihi salam, sang nabi, sang ayah dari Sulaiman alaihi salam, diputuskan bahwa karena si ibu yang B ini lebih pintar ngomong, lebih pintar beralasan, lebih pintar bermuslihat, jadilah luluh hati Nabi Daud ini. Ya sudah, ini anak kamu, bawa pulang. Padahal itu bukan anaknya. Tipu-tipu dia. Begitu keluar dari istana, nangislah ibu si A ini. Ini dia tahu nih anak dia. Dan sebenarnya sama-sama tahu, cuma yang B ini nakal. Begitu keluar dari istana, Sulaiman alaihi salam, sang pangeran, sedang berada di halaman istana. Dia lihat, kenapa ini ibu ini nangis. Berceritalah kemudian ibu A dan ibu B itu mendengarkan dengan pongahnya. Kata Sulaiman, sini. Gini aja sudah solusinya. Kalau menurut saya, anak bayi yang ini kita belah 2. Kan adil kata dia. Tapi belah 2 kan mati, Pak. Kita belah 2, 1 diambil si A, 1 diambil B, adil. Ibu si B ini karena pada dasarnya ini bukan anaknya, dia happy. Oh senang, gak apa-apa katanya. Oh mati, sama-sama anakku mati juga tadi. Tapi coba lihat hati seorang ibu ya. Beraung ibu si A ini. Dia bilang, enggak, saya tidak tega. Gak apa-apa sudah, diambil si B. Asal jangan kau belah 2 anak ini. Kata Sulaiman, aku jadi tahu. Ini sebenarnya anak kamu kan. Ambil. B itu kamu pergi. Kamu mau ngambil anak orang aja. Dari sini kemudian, dari kisah dalam Sahih Muslim ini, diceritakan bahwa ini adalah lambang kebijaksanaan Sulaiman alaihissalam. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyindir tentang Sulaiman ini. Dia dikenal sebagai raja di raja yang menguasai manusia, menguasai jin, menguasai burung-burungan dan alam binatang, termasuk dalam hal ini dia menguasai alam semut. Dia bisa bahasa semut. Jadi ini nabi yang serba bisa. Dan dia berdoa untuk segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Doa itu buat Sulaiman, diajarkan Allah dalam Al-Quran, buat kita semua amalkan. Doanya begini, mudah-mudahan apa? Setelah Sulaiman merasakan banyak betul nikmat Allah pada aku, dia baca doa, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, mudahkan aku untuk terus saja bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada aku. Wa ala walidai, juga kenikmatan untuk kedua orang tuaku. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, masukkan aku dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu doa diajarkan Allah
dilafazkan oleh Sulaiman buat kita semua juga. Nah, jadi silahkan baca doa itu, terutama ketika kita dapat satu anugerah yang banyak gitu bertubi-tubi, dapat berkah, dapat anak yang soleh, dapat makanan, dapat minuman, dapat duit yang halal. Baca doa itu. Jadi bukan sekedar alhamdulillah, tambahkan lagi, ya Allah mudahkan aku mensyukuri nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tua aku. Itu namanya doa Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan betapa Allah banyak mengajarkan kita doa. Tapi melalui lisan para nabinya. Dan doa itu identik dengan nabi tersebut. Contohnya, Nabi Musa. Apa doa Nabi Musa? Rabbi shrahli sodri. Kita kenal Musa, dia punya masalah dalam bahasa verbal. Makanya buat kita yang susah ngomong, suka nggak pede ceramah, bicara depan orang, gitu ya. Atau hati nampak, kok gelisah aja hari ini. Baca doa Musa alaihissalam. Itu dia. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sulaiman tadi doanya. Kemudian Nabi Sulaiman ini juga dia punya doa yang khusus buat Nabi Sulaiman. Banyak ulama Islam mengatakan nggak boleh kita baca. Dia dibaca sampai Nabi Sulaiman, tapi nggak boleh ada yang baca doa itu khas Nabi Sulaiman. Doanya begini. Rabbi habli mulkan. Ya Allah, berikan kepada aku kekuasaan kerajaan. La yambaghi li ahadin min ba'di. Enggak boleh ada satupun yang bisa menyaingi setelah aku. Itu doa, makanya Nabi Sulaiman gara-gara doa itu jadi raja di raja, tidak pernah ada kekuasaan sebelum dia dan setelah dia enggak ada yang bisa menandingi Sulaiman. Bagaimana mau nandingi? Rakyatnya itu jin. Manusia, prajuritnya burung hudhud. Dia memahami bahasa semut. Sehebat-hebatnya Warren Buffett, sehebat-hebatnya Elon Musk, dia cuma bisa bikin Tesla. Iya kan? Mobil. Bisa menguasai semut? Nggak bisa. Elon Musk itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Sulaiman itu raja di raja tanpa tanding. Suatu hari di Madinah, Nabi lagi sholat diganggu sama jin. Ganggu supaya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khusyuk dalam sholat. Sama kayak kita lah persis. Nama jin yang suka ganggu sholat kita apa namanya? Khonzab. Khonzab itu jin yang suka ganggu kita sholat. Baru Allahu Akbar. Kunciku ketinggalan di motor. Itu kapan ingatnya Pak? Baru takbir. Bapak-bapak ada yang kelupaan apa gitu ya? Sholat aja 2 rakaat. Ingat Pak? Nakal setan ini. Kita ndak sholat ndak ingat. Tapi begitu sholat. Baik. Diganggu sama jin itu. Ditangkap sama Nabi. Kemudian Nabi berinisiatif ingin mengikat makhluk ini di salah satu dari tiang Masjid Nabawi. Hampir diikatnya gitu. Supaya besok pagi orang ngelihat, oh begini toh tampang makhluk yang kita ketakutan sering. Hantu lah, genderuwo lah, perakang lah. Segala macam. Itu sebenarnya makhluk lucu, sebenarnya kecil dia. Begitu Nabi ingat doa Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan, ya Allah, jangan berikan kepada seorang setelah aku kekuasaan yang melebihi kerajaan aku. Nabi nggak jadi ngikat jin tadi, setan tadi. Kenapa? Dia khawatir kalau dia nanti melakukan itu seolah-olah dia melampaui kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam menaklukkan jin, ya kan? Nah, ini dia tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman ini dikasih Allah Subhanahu wa taala kerajaan dan dia sukses juga menaklukkan kerajaan yang lain yang dipimpin oleh seorang wanita tamlikuhum yang menguasai kerajaan tersebut, namanya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini dia menguasai sebuah daerah yang disebut dengan Saba di daerah Yaman sekarang. Jarak antara Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman yang megah itu, dengan Saba itu kira-kira 1 bulan perjalanan zaman itu. Sekarang mungkin 2 jam naik pesawat. Jauh Pak, Palestina ke Yaman. Dan dia punya satu singgasana yang besar. Al-Quran menceritakan dalam surat An-Naml, walaha arsyun azim. Dia punya singgasana yang besar. Ini raja di raja ini, putri ini, perempuan ini.
Kemudian ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman, jadilah kekuasaan Nabi Sulaiman membentang mulai dari Palestina, seluruh Afrika, dan masuk ke daerah Yaman. Itu yang disebut dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi Sulaiman, masuk ke Nabi yang lain namanya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini beliau berhubungan atau terhubung dengan Nabi Harun bin Imran, abang dari Nabi Musa. Ingat ya, Nabi Musa punya 3 abang adik. Musa alaihissalam, kakaknya namanya Maryam binti Imran, abangnya adik dari Maryam namanya Harun bin Imran. Ini dia. Kemudian Harun punya adik paling bungsu namanya Musa bin Imran alaihissalam. Gitu. Jadi Nabi Ilyas, dia terhubung dari jalur abangnya Musa alaihissalam namanya Harun, yaitu saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada kaumnya dari kalangan Bani Israel. Singkat saja, Nabi Ilyas ini tidak banyak ceritanya, dan kita tidak memaparkan kecuali apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Selanjutnya yang ke-21, Nabi Yunus bin Matta. Orang bule menyebutnya Jonas. Orang barat itu kadang-kadang bikin kita bingung. Dia bilang apa? Profet Jonas. Siapa Profet Jonas itu? Ternyata Yunus. David. Siapa David itu? Dawud. Musa, Moses. Sulaiman, Solomon. Ibrahim, Abraham. Bingung kita. Padahal orangnya itu juga. Yunus bin Matta. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada kaumnya di Ninawa. Ninawa ini adalah sebuah daerah di konon katanya di Libanon, dekat dengan Syria, dekat dengan Irak. Sebuah kampung di pinggir pantai, nama kampungnya Ninawa. Nah ya, sebuah desa yang masuk daerah Mausil, Irak. Beliaulah Nabi Allah Ta'ala yang Allah selamatkan dari keresahan yang menimpa beliau. Beliau bergelar Dhunnun, yang berarti orang yang pernah ditelan ikan paus. Ini gimana ceritanya? Jadi Nabi Zakaria ini diperintahkan Allah untuk berdakwah di sebuah daerah namanya Ninawa. Kadang-kadang disebutnya dengan Ninive. Sebuah kota kecil pinggir pantai dekat kota Mosul, Irak. Ini dia, Mosul. Bertahun-tahun dia berdakwah di sana. Sedikit yang masuk Islam, sedikit yang beriman pada Allah dan beriman kepada dakwahnya Yunus. Muyaklah Yunus ini. Nabi juga manusia, Pak. Diceramahin orang, didakwahin, keluar masuk kanan, keluar kiri. Jengkel dia. Akhirnya dengan membawa kejengkelan itu, dia bilang apa? Persetan sudah diajak kepada kebaikan, gak mau. Pergi dia ke pinggir laut, dia cari kapal. Dia mau melarikan diri dari tugas dakwah itu. Kebetulan ada kapal mau berangkat. Dia naik ke kapal itu. Begitu kapal berlabuh 1 hari menjauh dari tepian pantai, terjadi ombak yang luar biasa besarnya. Ada kepercayaan orang di atas kapal itu bahwa laut jadi menggelora begini gara-gara ada orang yang melakukan dosa besar yang ikut menumpang kapal ini. Nah gitu, itu kepercayaan masyarakat di situ. Cuma nggak ada yang ngaku. Sampai kemudian Kapten Apal berinisiatif. Kalau kita membuat semacam undian kertas itu loh. Ditulis semua penumpang kapal. 100 orang termasuk nama Yunus. Dan orang nggak tahu Yunus itu siapa. Pokoknya dia naik kapal aja. Diundi. Pokoknya yang namanya keluar dia akan kita buang ke laut. Itu yang bikin masalah. Bawa sial. Dikeluarkan, dikocok-kocok Yunus bin Matta keluar. Cuma orang nggak mau, nggak tega dengan bapak tua ini. Kenapa? Dia itu mukanya soleh, baik, mana mungkin dia ini penjahat. Jadi orang kapal aja nggak percaya, kok baik ya keluar namanya. Dikocok lagi, keluar lagi. Aduh, kata orang gimana ini? Kocok yang ketiga, Yunus bin Matta keluar lagi. Kata Yunus, sudah aku yang akan terjun. Dibuang dia ke laut. Baru saja dia masuk ke laut, lihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditelan sama ikan paus. Nama ikan paus itu bahasa Arabnya Nun. Makanya gara-gara Nabi yang ditelan ikan paus dipanggil dengan
Dhunnun, itu dia di buku. Dhunnun. Nun itu apa? Orang yang pernah ditelan ikan paus. Itu dia. Makanya gelarnya itu. Orang Arab begitu, Pak. Sesuatu yang identikal dengan seseorang itu biasanya dikasih nama begitu. Kalau Utsman bin Affan, apa gelarnya? Dzunnurain. Karena dia memiliki dua cahaya. Maksud dua cahaya apa? Dua istri. Dia menikah dengan anak Nabi 2 orang. Pertama Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia. Nabi menawarkan lagi adik dari Ruqayyah yaitu Ummu Kulthum. Jadi punya 2 cahaya kan? Cahaya mata Nabi SAW. Makanya gelar Utsman adalah Dzunnurain, yang mempunyai 2 cahaya hati, maksudnya 2 istri. Nabi Yunus bergelar Dhunnun, maksudnya orang yang pernah ditelan ikan paus. Ditelan ikan paus, masuk dia ke dalam perut itu, kemudian mendep ke dasar laut. Dia takdir Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mati ya Nabi ini. Berlama-lama dia di situ. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dalam kegelapan malam di perut ikan paus di dasar laut itu, dia introspeksi diri. Kemudian dia membaca doa yang terkenal sebagai wiridnya Nabi Yunus. Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak, artinya tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku betul-betul orang yang zalim ya Allah, karena melarikan diri dari tugas dakwah. Terus saja dia begitu. Sampai Allah mentitahkan kemudian kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus kembali. Diselamatkan Allah. Kemudian Allah menceritakan kisah itu. Laula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena dia orang yang selalu melafazkan tasbih, pasti dia akan terus berada di perut ikan paus sampai nanti hari kiamat terjadi. Itu Yunus begitu. Tapi kenapa selesai masalahnya? Karena dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama Islam kemudian mengatakan, cara beristighfar kepada Allah itu banyak lafaznya. Di antaranya yang paling pendek adalah Astaghfirullahalazim. Yang medium adalah punya Yunus ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kita kalau habis melakukan dosa, besar atau kecil, banyak baca wirid itu. Insya Allah selesai masalah kita. La ilaha. Lagi pusing gitu ya. Tuh di tengah bulan, gaji di bawah UMR. Atau gaji di atas UMR. Bokeh sudah. Kepala pusing. Bini manyun di rumah. Pusing kepala. Apa yang dilakukan, Pak? Banyak baca wirid. Insya Allah adalah jalan keluar. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Baca sekali, 2 kali, 10 kali. Insya Allah ada solusinya. Oh, Nabi Yunus saja bisa, masa kita nggak bisa? Kemudian baca, kalau mau yang lebih panjang lagi, namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu penghulunya segala macam istighfar. Bunyinya sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Disunnahkan membaca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, seperti ini. Baca wirid begitu. Baik. Cerita tentang Yunus ini tidak banyak di dalam Al-Quran. Sekali disebutkan dalam surat Yunus, dan pernah disebutkan sekali oleh Nabi SAW dalam peristiwa beliau berdakwah di Taif. Jadi Nabi sebelum berdakwah ke Madinah, dalam makna hijrah, Nabi pernah berencana sebenarnya untuk hijrah juga sebelum hijrah ke Madinah ke sebuah tempat namanya Taif. Bapak-bapak kalau yang pernah haji atau umroh tahu ini Taif. Habis dari Mekah menuju Madinah, itu sebelah kanan itu loh, namanya Taif. Agak masuk ke dalam kota, di luar kota Mekah. Jadi Nabi mencari lahan baru dakwah. Mengingat di Mekah itu ditolak mentah-mentah Nabi. Bertahun-tahun dakwah begitu-gitu aja. Akhirnya mencari lahan baru, namanya Taif. Tapi beda ya, kalau tadi Yunus melarikan diri dari dakwah. Kalau Nabi mencari lahan baru supaya bisa diterima di sana. Pergilah ke Taif.
Sampai ke Taif ternyata Nabi ditolak mentah-mentah, bahkan dilempar batu kan. Tahu kita ceritanya dalam biografi Nabi atau sirah Nabi. Nah, Nabi akhirnya melarikan diri dari Taif, balik lagi ke Mekah. Di perjalanan, rupanya dari orang Taif itu ada seseorang yang memang bukan penduduk Taif. Dia pekerja babu, budak yang kerja di satu lahan sawit. Sawit. Apa? Mana ada sawit di Arab? Kurma, di kebun kurma. Di kebun kurma itu. Dia ngelihat ini orang baik-baik, Nabi Muhammad ya. Orang baik itu kan kelihatan dari muka Pak, meskipun nggak banyak ngomong. Jadi membantu orang Taif ini yang bukan penduduk asli situ. Dia ngelihat ini orang kenapa dilemparin, dia datang baik-baik dari Mekah ke Taif, kenapa? Akhirnya dia diambilnya setandan kurma, diserahkannya ke Nabi SAW sambil berdarah-darah Nabi itu. Kemudian Nabi melihat ini orang baik, budak ini. Kata Nabi, siapa kamu? Man anta? Ana Adas. Adas gitu. Nama dia Adas. Kemudian singkat cerita gitu ya, Ana Adas. Kemudian dari mana kamu? Kata Nabi, Ana min Ninawa. Nah, lihat Ninawa Pak, lihat kalimatnya. Saya Adas orang Ninawa. Kata Nabi, Masya Allah, engkau dari satu kampung saudaraku Nabi namanya Yunus bin Matta. Nabi bilang gitu. Kaget itu Adas. Kata Adas, kamu siapa? Kata Adas, Ana Nabi. Aku Nabi seperti Yunus bin Matta yang lahir dari Ninawa juga. Apa yang dilakukan oleh Adas? Diciumnya Nabi itu. Karena dia tahu ini betul-betul Nabi ini. Diciumnya Nabi itu di sini, kemudian diciumnya kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini singkat cerita ya tentang bagaimana Nabi juga dikenal oleh orang-orang Ahlul Kitab. Ternyata ada situ orang Kristen dia. Dia beragama Kristen dan dia mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab sucinya yang disebut dengan Injil, dan juga orang-orang Yahudi sering menyebut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak demikian, bagaimana Adas begitu menghormati Nabi kan? Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu singkat ceritanya tentang Yunus bin Matta. Kisah Yunus bin Matta ini bapak-bapak bisa ikuti secara lebih detail, lumayan detail, itu ada dalam Al-Quran surat Yunus. Kan ada namanya surat Yunus alaihissalam. Kemudian ada nabi yang lain setelah Yunus namanya Zakaria. Beliau adalah keturunan Nabi Sulaiman. Beliau adalah tokoh agama yang terkemuka di kalangan Bani Israel. Beliaulah yang biasanya berkurban di Baitul Maqdis dan membaca kitab Taurat kepada Bani Israel. Beliau wafat dalam keadaan syahid. Nabi Zakaria ini, dialah yang memelihara Maryam binti Imran, ibunda Isa. Jadi ibunda Isa itu dinazarkan oleh ibunya sebelum dia lahir. Kalau aku punya anak, dia anak laki terutama gitu ya. Kata ibunya Maryam ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kata ibunya Maryam, ya Allah, aku bernazar jika aku punya anak laki, nanti dia akan kusuruh untuk mengabdi di rumah engkau. Maksudnya rumah ibadah. Rumah ibadah Yahudi yang masih lurus ya. Masih tidak menyekutukan Allah di zaman itu. Bukan Yahudi yang sekarang. Awas deh, itu ada ayat Qur'annya. Jangan kena kakimu. Baik. Begitu lahirnya perempuan, yaitu Maryam. Kemudian dia komplain sama Allah, ya Allah, aku sudah bernazar kalau punya anak laki, aku jadikan merbot mengabdi di masjid. Ini lahir perempuan. Perempuan masa jadi merbot di masjid? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya. Dan Maryam itu bertugas di kuil punya Yahudi untuk membersihkan, beribadah, berzikir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dia kemudian diasuh oleh seorang nabi yang merupakan pamannya. Jadi Maryam hubungannya dengan Zakaria ini adalah ponakan dengan paman. Kasih catatan itu. Jadi Zakaria dengan Maryam paman. Berarti Isa anak Maryam apa statusnya dengan Zakaria? Cucu ya? Cucu. Cucu paman. Gimana itu? Pokoknya gitu deh hubungannya. Zakaria ini adalah ketuanya Yahudi. Dia kiai
tertingginya. Tapi ingat ya, ketika kita bicara tentang nabi-nabi Yahudi ini dan para Yahudi, ini Yahudi yang lurus-lurus Pak, bukan Yahudi yang sekarang. Nah, jadi biar nggak salah paham, ini Nabi Zakaria berarti penjahat dong kayak Israel sekarang. Oh enggak, ini nabi-nabi yang lurus, masih mendakwahi orang-orang Yahudi yang masih lurus-lurus juga, bukan seperti Yahudi yang ada sekarang. Baik, di sini disebutkan beliau wafat dalam keadaan syahid. Jadi orang Yahudi yang sebagian yang tidak mau menerima dakwah Nabi Zakaria berkolaborasi dengan penguasa Romawi. Mereka tidak suka didakwahi oleh Nabi Zakaria, kemudian curhat sama orang Romawi. Akhirnya orang-orang Romawi itu membunuh Nabi Zakaria alaihissalam, makanya Nabi Zakaria dikatakan syahid. Nah ya, ini samakan dengan kasus Isa atau Yesus Kristus lah, dalam tetangga sebelah. Apa sebab Yesus meninggal? Versinya mereka, bukan kita. Kalau Yesus kan diangkat ke langit ya. Apa versinya mereka? Dan apa sebabnya ada penyaliban itu? Karena ini ke dalam ya, nggak keluar. Dalam ya, takut nanti ada yang tersungging lagi kalau bukan Muslim. Jadi apa sebabnya? Itu kan sebabnya orang Yahudi menolak untuk didakwahi Nabi Isa. Itu awalnya, Pak. Menolak untuk didakwahi Nabi Isa atau menolak mentah-mentah konsep mentauhidkan Allah. Cuma mereka nggak mampu untuk melawan Isa. Siapa yang mereka pakai? Kekuasaan kerajaan saat itu. Siapa rajanya? Raja Romawi. Nah, jadi kolaborasi Pak antara politik Romawi dengan Yahudi yang tidak suka dengan Isa. Gabung, terjadilah kemudian penyalipan Paulus itu. Sebelum disalib kan Nabi naik ke atas kan? Nabi Isa alaihissalam. Lihat modus operandi yang sama yang terjadi pada Zakaria. Yahudi nggak suka dengan Zakaria, mau ngelawan nggak berani, cari penguasa. Penguasa itu yang nangkap Zakaria. Dibunuh dia Pak ini, digergaji Nabi Zakaria itu. Sama nasibnya dengan anak Zakaria, yaitu Yahya. Lihat di bawahnya, Nabi yang ke-23. Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau lahir 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa al-Masih dan wafat dalam keadaan syahid. Ayahnya syahid dan di bawahnya juga Yahya juga syahid. Nabi Yahya ini. Jadi kalau muncul pertanyaan Bapak-bapak, siapa Nabi yang syahid? Ayah dan anak. Jawab Zakaria dan Yahya. Oh dia syahid. Keren ya. Sudah jadi Nabi, syahid lagi. Wah luar biasa itu. Jadi Nabi aja sudah luar biasa, apalagi syahid ini. Baik, kita lanjut langsung ke tidak banyak tentang Nabi Yahya, Nabi Isa bin Maryam. Beliau adalah hamba Allah, Rasulnya, kalimatnya yang telah Allah berikan kepada Siti Maryam, dan juga ruh darinya. Beliaulah Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Ini dia Nabi terakhir, Pak. Jadi sejak Nabi Ibrahim, Ishak, sejak Ishak sampai ke bawah, semua Nabi, semua dari kalangan Yahudi. Dan yang paling terakhir menutup Nabi-Nabi Yahudi itu adalah Isa al-Masih. Beliau Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Gelar beliau adalah Al-Masih. Sedangkan nama beliau dalam bahasa Ibrani yaitu Yesua, yang berarti orang yang ikhlas atau tulus. Adapun kunyah atau panggilan beliau Ibnu Maryam atau putra Siti Maryam. Di antara kebijaksanaan Allah Ta'ala yang begitu besar, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah, dan menciptakan manusia yang lain dari seorang ayah dan ibu. Perhatikan, hadirin rahimakumullah. Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, di dunia ini hanya 2 orang yang mendapat gelar Al-Masih. Catat itu, Pak. Cuma 2. Yang satunya penghuni surga, yang satunya penghuni neraka jahanam. Tapi gelarnya dua-duanya Al-Masih. Satu Isa Al-Masih, yang kedua Dajjal Al-Masih. Dajjal itu panggilannya Dajjal Al-Masih juga. Mana dalilnya Ustaz? Itu loh doa kita sebelum Assalamualaikum tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kan gitu.
Nah, jadi Dajjal juga disebut dengan Al-Masih. Cuma artinya beda. Kalau Al-Masih itu artinya adalah orang yang diurapin, begini loh Pak. Nah, ini dielus itu bahasa Arabnya Masih. Sementara Al-Masih yang dinisbatkan ke Dajjal artinya lain. Masih itu yang dihapus Pak. Apanya? Matanya. Makanya Dajjal itu matanya satu kan. Kata Nabi SAW, Dajjal itu matanya buta satunya. Seperti masih ada bola matanya. Auzubillah. Nggak mau nyontohin saya. Bola matanya ada, cuma kopong seperti ini bohlam, tapi terbakar. Tapi bola matanya masih ada. Jadi yang digambarkan tentang Dajjal di komik-komik waktu saya masih kecil dulu, komik masih kecil-kecil dulu itu, tentang Dajjal matanya satu cuma di tengah di sini, enggak betul. Dajjal itu matanya dua, tetap dua. Cuma mata sebelah kanannya buta. Buta apa? Ada lubangnya, ada matanya, cuma bola matanya itu hitam. Nah itu dia Dajjal, kata Nabi SAW. Makanya mata yang dihapuskan penglihatannya oleh Allah, bahasa Arabnya Masih. Nah gitu. Makanya kita punya kesimpulan tadi, di dunia ini hanya dua tokoh yang mendapat gelar Al-Masih. Pertama Isa Al-Masih, yang kedua Dajjal Al-Masih. Itu catatan pertama. Yang kedua, Isa ini, itu dalam istilah Islam disebut Isa. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yesus. Ibrani itu bahasa orang Yahudi. Di Israel itu bahasa yang dipakai adalah Ibrani. Dalam panggilan yang lain, kadang-kadang Isa itu dipanggil Eso gitu. Kadang-kadang juga dalam bahasa Latin dipanggil Jesus atau Yesus. Nah gitu. Itu mereka yang menyebut itu. Sementara dalam Islam tokoh yang sama kita panggil Isa alaihissalam. Baik, ini catatan yang kedua. Jadi Isa dengan Yesus ya sama. 3. Di dalam Al-Quran, kalau kita menelaah tentang Isa, Allah memanggilnya dengan 3 panggilan. Kadang-kadang dipanggil dengan Ibnu Maryam, anak Maryam. Kadang-kadang dipanggil dengan Isa. Kadang-kadang ada embel-embelnya ditambah dengan Masih. Nah gitu. Jadi kadang-kadang dipanggil dengan Ibnu Maryam, kadang-kadang dipanggil dengan Ya Isa. Kadang-kadang ada dengan gelarnya Al-Masih. Itu dia 3 panggilan. Tapi mengacu ke tokoh yang sama, yaitu Isa Al-Masih. Catatan yang ketiga. Tetangga sebelah dalam satu perdebatan dengan seorang tokoh kristologi namanya Ahmad Didat rahimahullah, dan meninggalkan beliau. Ketika beliau bertanya, kenapa kau tuhankan Yesus, Isa? Alasannya apa Pak? Karena dia lahir dengan mukjizat tanpa sentuhan seorang ayah. Simsalabim, abrakadabra, muncul di rahim Isa. Nah gitu, itu jadi alasan jadi tuhankan. Hebat kan? Kita bilang apa? Kata Ahmad Didat ya, wah itu kurang hebat. Coba Adam. Kenapa enggak dia yang kau tuhankan? Dia enggak ada bapaknya, enggak ada anaknya. Simsalabim muncul. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau jadi maka jadi. Mau ada bapaknya, enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Mana hebat Pak? Yang ini bapaknya enggak ada, ibunya ada. Adam lebih hebat lagi. Kenapa tidak kau tuhankan sekalian aja Adam? Itu logikanya. Allah Maha Mampu hadirin rahimakumullah, menciptakan manusia tanpa sentuhan ayah, tanpa sentuhan ibu, bahkan ayah dan ibunya ada, orang juga nggak punya anak juga ada. Oh, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu 3 kesimpulan tentang Isa bin Maryam. Pada suatu hari di padang mahsyar, hadis ini diceritakan panjang lebar oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Di saat kita dalam keadaan kacau, Pak, itu padang mahsyar. Semua manusia meminta ada yang menjadi jubir manusia kepada Allah. Supaya bingung sudah di padang mahsyar, itu semua kita nanti.
Akhirnya seluruh manusia meluruk ke Nabi Nuh alaihi salam. Supaya Nabi Nuh ini mampu menjadi mediator kepada Allah ini, nasib manusia ini bagaimana, syafaat lah istilahnya. Nabi Nuh menolak. Kata Nabi Nuh, aku tidak berhak untuk menjadi jubir kalian semua wahai manusia kepada Allah. Kenapa? Nabi Nuh mengingat dosa dia. Iya, Nabi Nuh begitu. Kata Nabi Nuh, apa aku nggak layak? Karena aku punya dosa pada Allah. Yang lebih layak itu yang tidak ada dosanya, gitu maksudnya. Carilah kamu pergi ke yang lain. Apa dosa Nabi Nuh? Nabi Nuh merasa berdosa karena dia mendoakan kehancuran untuk kaumnya itu loh, banjir bandang itu. Oke. Pergi kemudian umat manusia berombongan jutaan manusia di padang mahsyar itu. Pergi ke nabi yang lain, satu demi satu, semua nabi menolak. Sebelum pada akhirnya pergi ke Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad yang berhasil menjadi penghubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ke Nabi Muhammad, salah satu nabi yang dimintai untuk meminta syafaat kepada Allah adalah Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Enggak, aku enggak bisa. Pergi kalian ke Muhammad SAW. Karena sesuatu yang pernah terjadi pada aku. Nabi Isa nggak cerita Pak, apa masalah dia. Kalau Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang diminta satu-satu cerita apa dosa mereka. Iya. Tapi yang nggak mau cerita apa masalah dia dan alasan dia nggak mau menjadi perantara dengan Allah itu cuma Nabi Isa. Apa sebabnya Pak? Dia malu Pak. Karena dia cuma sekedar nabi, tapi orang-orang sepeninggal dia menuhankan dia. Dosa apa yang lebih besar daripada itu? Syirik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau bukan beliau kan yang menuhankan dirinya. Bahkan tak terjadi dialog, dalam satu dialog itu, Isa, engkaukah yang menuhankan dirimu dan juga ibumu supaya manusia menyembah kepada kamu? Apa kata Isa? Ya Allah, aku gak pernah begitu ya Allah. Engkau yang tahu apa yang terjadi pada kaumku setelah engkau mengangkat aku ke sisimu. Bukan salah. Tapi tetap aja Nabi Isa tuh malu dia. Kalau yang lain dosanya, Nabi Nuh tadi nggak ada kan berkaitan Nabi Nuh sepeninggal dia kemudian dituhankan, nggak ada Pak. Tapi Isa ini yang merasa malu alaihissalam. Ya kesian Nabi Isa. Nabi Isa punya banyak mukjizat yang semuanya spektakuler. Di antaranya menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Jangan lupa ya dengan kalimat dengan izin Allah. Menyembuhkan orang sakit lepra dengan izin Allah. Yang paling ngeri lagi apa? Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Mengetahui apa yang disimpan, disembunyikan di dalam rumah orang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Isa. Kesininya sama tetangga sebelah, kalimat dengan izin Allah ini hilang. Jadinya apa Pak? Menghidupkan orang mati. Tuhan itu. Menyembuhkan orang sakit. Tidak ada kalimat izin. Dengan izin Allah. Makanya jadi kayak Tuhan kan ya. Bukan dia yang menuhankan. Anda hilangkan kalimat izin itu. Dengan izin Allah. Dan coba bapak-bapak buka Al-Quran cerita tentang mukjizat Nabi Isa. Ada kalimatnya Pak. Wa uhyil mauta biidnillah. Dan aku dikasih Allah kemampuan untuk menghidupkan orang mati biidnillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba nggak ada dengan izin Allah, jadilah Nabi Isa tuh yang bisa menghidupkan orang mati siapa? Ya Allah lah. Kalau manusia bisa, wah hebat itu kayak Tuhan. Baik, ini cerita tentang Isa ibni Maryam. Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dia pada akhir zaman nanti akan turun. Kalau nabi yang lain sudah meninggal semua, Nabi Isa ini ada jeda dia. Dipaus. Kalau kita paus sebentar. Ini dipaus ini hidupnya. Allah yang punya cerita, dipaus. Dia lagi ada di langit Pak. Di langit keberapa? Lupa saya langit keberapa itu. Kan langit di atas kepala kita 7. Keempat ya. Pas peristiwa Isra Mi'raj Nabi ketemu kan. Ada Isa di situ. Tapi nabi-nabi yang lain Nabi juga ketemu. Kecuali Isa, dia ada di sana. Nanti akhir zaman dia akan turun. Dia nanti akan berhadapan dengan Dajjal. Sama-sama Al-Masih nanti bertempur. Cuma dia nanti akan di backup oleh seseorang yang disebut dengan Al-Imam Al-Mahdi. Ini hadis sahih. Yang disebut dengan namanya juga Muhammad atau Abdullah begitu. Jadi berdua Imam Mahdi dengan Isa akan duel melawan Dajjal la'natullahi alaihi. Nanti hari kiamat.
Nanti setelah, nggak bisa kita bunuh Pak, mau atom, mau bom nuklir, nggak bisa bunuh Dajjal itu. Nanti dua orang ini yang membunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu umat manusia dalam keadaan tenang sekian puluh tahun, tiba-tiba nanti terjadi kiamat yang besar, hancur alam ini. Kayaknya zaman itu sudah nggak ada kita semua. Udah habisan lama. Nggak lama lagi Mas. Yang ke-25. Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup seluruh nabi dan rasul, pemimpin orang-orang terdahulu maupun kemudian. Allah Ta'ala mengutus beliau kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat untuk semesta alam. Wah, ini tanpa tandingan kalau ini Pak. Ini jagernya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita orang beriman adalah mengimani semua Nabi. Siapapun mereka, kalau dari Allah kita imani. Tapi berbeda kita teladani. Cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, garis demarkasinya. Menerima Ibrahim sebagai Nabi, wajib. Menerima Isa sebagai Nabi, wajib. Tapi meneladani, enggak. Isa bukan teladan kita. Nabi Lut bukan teladan kita. Teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas," dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Nah, ini bedanya Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Yahudi, nabinya ada, syariatnya ada, nabinya meninggal, syariatnya habis, expire. Kalau Nabi Muhammad, nabinya ada, umat beriman kepada nabinya, melaksanakan sunnahnya, mengikuti syariatnya. Nabinya meninggal, sampai sekarang kita tetap ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan kalau ada orang Yahudi, dia beriman kepada Nabi Musa dengan keimanan yang betul, tidak ada syiriknya. Dia menerima Musa sebagai nabinya, kemudian menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak mau melakukan yang haram, menjauhi zina dan seterusnya. Orang Yahudi, seandainya ada. Boleh tidak dia tetap beragama Yahudi yang betul? Tidak ada syirik. Zaman sekarang, haram hukumnya. Kenapa? Karena begitu Nabi kamu meninggal, Musa meninggal, kitab suci kamu expire. Kamu harus masuk ke dalam Islam, dan itulah Nabi, agama, teladan, syariat sampai akhir zaman. Orang yang begini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat dua pahala. Pahala pertama dia beriman kepada nabinya dan kitab sucinya, dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak yang begitu zaman sekarang? Zaman sekarang nggak ada kayaknya. Ada di zaman Nabi, namanya sahabi, namanya bukan Abu Dzar. Dia beragama Kristen sebelumnya Pak. Kemudian dia masuk Islam, jadilah dia punya dua fase dalam kehidupan. Ada yang tahu enggak? Bukan Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Agama pertamanya agama Majusi, menyembah api. Kemudian keluar dari agama Majusi, beragama Nasrani, agama Nasrani yang betul, yang lurus, masih agama yang awal gitu ya, tidak mau menyekutukan Allah, Nabi Isa sebagai nabi mereka gitu. Uniknya gereja tempat dia bekerja itu berpesan, karena pendeta itu mau mati, pemimpin gereja itu. Dia bilang, Salman, kau sudah lama ikut Bapak di gereja ini. Kalau Bapak mati, kamu pergi ke arah Hijaz. Di sana akan muncul Nabi akhir zaman. Beriman kepada dia, ikuti dia. Unik Pak, pendeta mau mati, pesannya begitu. Udah. Kemudian pendeta ini sebelum meninggal berpesan lagi. Itu pesan saya yang pertama. Salman bilang, gimana caranya saya tahu, ini kan banyak orang Arab di Hijaz itu. Ini ceritanya di Irak Pak, Salman ini. Kan Al-Farisi, Persia. Begini, ciri khasnya. Orang itu pertama, dia nggak mau makan sedekah. Kalau kamu kasih sedekah, dia nggak mau terima. Tapi kalau selain sedekah mau, hadiah misalnya. Cari aja orang gitu. Bingung kan Pak? Dikasih lagi clue-nya. Orang itu, di belakangnya sini, di bajunya gini, ada seperti bulu-bulu halus. Seperti jengger ayam. Di sini, di belakang ini. Udah itu, ya sudah. Habis itu is dead. Mati pendeta itu. Salman kemudian berpetualang sampai ke Madinah.
Bertahun-tahun dia di Madinah, Pak. Nggak ketemu, masih mana dia cari? Nggak ada. Sampai pada suatu hari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Salman sedang bekerja, karena dia bukan orang situ, orang Persia. Dia kerja jadi orang gaji di kebun seorang Yahudi. Dia lagi manjat kurma di atas. Dia lihat tuannya yang punya tanah itu ngomong, berdua itu bos-bos di bawah. Bro, kamu sudah dengar gak? Ada nabi yang datang ke Madinah ini, kata Yahudi itu. Namanya Muhammad. Langsung, apa kalau kita kaget gitu, wah ini yang ku cari ini. Ini biar penasaran, saya cut sampai di sini kan? Saya cut sampai sini ya, biar bapak-bapak penasaran. Penasaran tuh bagus, Pak. Nanti ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang kisah tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.